Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pada kesempatan kali ini di pertemuan ketujuh saya akan membahas tentang fikih siyasah maliyah atau siyasah maliyah. Sebelum saya menyampaikan materi tersebut, perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dengan NIM 212111266 dari kelas 3G Hukum Ekonomi Syariah. Materi yang pertama adalah pengertian siyasah maliyah. Secara etimologi, siyasah maliyah ialah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi siyasah maliyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Jadi, pendapatan negara dan pengeluarannya harus diatur dengan baik, karena keuangan negara termasuk pilar yang sangat berperan penting dalam kemaslahatan masyarakat. Ketika keuangan diatur sedemikian, maka dampaknya terhadap ekonomi, kemiliteran, dan hal-hal yang lainnya, yaitu kesejahteraan bagi penduduk negara tersebut. Adapun dasar hukum yang melandasi siyasah maliyah, yaitu dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Materi yang kedua yaitu mengenai sumber-sumber pendapatan negara untuk membiayai segala aspek aktivitas negara. Ada beberapa perbedaan pendapat. Yang pertama, menurut Ibnu Taimiyah dalam bukunya As-Sayyatus Syariah fil Islahir Ra'i wal Ra'iyah atau pokok-pokok pedoman Islam dalam bernegara, menyebutkan bahwa hanya ada dua sumber pendapatan negara, yaitu zakat dan harta rampasan perang. Pendapat yang kedua yaitu pendapat Muhammad Rashid Ridho dalam bukunya Al-Wahyu Al-Muhammadi atau Wahyu Ilahi kepada Muhammad, menyatakan bahwa selain zakat dan harta rampasan perang seperti yang diajukan oleh Ibnu Taimiyah, ditambahkan jizyah atau pemberian yang didapatkan dari golongan minoritas atau non-muslim sebagai jaminan kepada mereka, baik jaminan keamanan dan kemaslahatan jiwa dan harta benda mereka maupun jaminan hak-hak asasi mereka. Yang ketiga yaitu menurut Yusuf Khadarwi, ia menyatakan selain hal-hal di atas, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara, karena jika hanya ada 3 macam sumber pendapatan negara, dapat dipastikan pendapatan tersebut tidak mungkin dapat membiayai semua kegiatan negara yang makin hari makin luas dan besar. Materi selanjutnya yaitu tentang konsep keuangan negara. Yang pertama ada zakat, yaitu harta yang wajib dikeluarkan oleh pemilik yang memiliki persyaratan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Sedangkan jenis-jenis harta benda yang dapat dizakati ialah yang pertama yaitu harta benda simpanan, yang kedua peternakan, yang ketiga pertanian, yang keempat pertambangan, yang kelima perikanan, yang keenam perdagangan, yang ketujuh profesi, yang kedelapan saham dan obligasi. Yang kedua ada harta rampasan perang. Rampasan perang mempunyai 4 komponen. Yang pertama salab, ialah alat dan perlengkapan perang yang didapatkan dari musuh di medan pertempuran. Yang kedua ghanimah, ialah harta yang didapatkan dari musuh dengan jalan perang selain salab, baik barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak. Yang ketiga upeti, ialah harta yang didapatkan dari orang kafir dengan jalan damai. Yang ketiga ada jizyah, yaitu upeti yang dikenakan kepada non-Islam sebagai indikasi untuk jaminan terhadap mereka, baik itu berupa jaminan yang bersifat keamanan jiwa mereka, harta benda, dan hak asasi ataupun yang lainnya. Yang terakhir ada pajak,
yaitu ketentuan-ketentuan syar'i baik berutang di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatur pajak secara langsung maupun tidak ada, hanya atsar para sahabat yang berbentuk praktek penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh para Khulafaur Rasyidin sejak Khalifah Umar bin Khattab. Itu pun terbatas pada pajak yang wajib dibayarkan oleh warga negara non-muslim yang menggarap tanah-tanah negara. Karena itulah wajar jika timbul perbedaan di kalangan ahli hukum Islam di dalam menentukan boleh tidaknya pajak sebagai sumber pendapat negara. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.